Kita semua kan pengen ya berbuat baik, membuat perubahan di dunia. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau niat baik kita itu justru malah salah sasaran? Nah, inilah pembahasan kita tentang cara berpikir yang lebih jernih supaya kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Mari kita mulai dengan sebuah cerita. Bayangin deh, ada dua ide buat membantu anak-anak di Afrika. Di satu sisi, ada Playpam. Ini idenya jenius banget. Sebuah komedi putar yang bisa memompa air bersih setiap kali anak-anak bermain. Keren kan? Visualnya dapat, menarik, didukung selebriti, dan masuk berita di mana-mana. Terus, di sisi lain, ada apa coba? Program pemberian obat cacing. Kedengarannya biasa aja ya. Cuma bagi-bagi pil murah di sekolah, nggak ada kamera, nggak ada sorotan. Anehnya gini, ide yang super keren tadi ternyata gagal total. Sementara ide yang biasa aja, itu justru berhasil mengubah jutaan hidup anak-anak jadi lebih baik. Loh, kok bisa begitu? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci untuk kita bisa memaksimalkan dampak kita sendiri di dunia. Ini yang membawa kita ke poin krusial pertama. Niat baik saja itu ternyata nggak cukup. Dunia berbuat baik itu seringkali kayak kita lagi belanja di supermarket, tapi nggak ada label harganya sama sekali. Kita cenderung memilih berdasarkan cerita yang paling menyentuh, bukan berdasarkan nilai yang sebenarnya. Kenyataannya, Playpam yang kelihatannya inovatif itu ternyata nggak efisien, gampang rusak, dan malah jadi beban buat komunitas di sana. Sementara itu, program obat cacing yang membosankan tadi, nah ini dia. Datanya nunjukin itu adalah salah satu intervensi pendidikan paling efektif yang pernah ada. Dengan biaya cuma beberapa sen per anak, program ini sukses besar mengurangi angka absen di sekolah. Oke, jadi kalau perasaan dan intuisi kita bisa meleset, terus gimana dong cara kita ngambil keputusan yang benar? Nah, kita butuh peta. Kita butuh sebuah kerangka berpikir untuk menavigasi pilihan-pilihan yang rumit ini. Untungnya, kerangka kayak gitu tuh ada dari filosofi yang namanya altruisme efektif. Kerangka ini intinya cuma 5 pertanyaan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa kita buat bergeser dari apa yang terasa enak di hati ke apa yang benar-benar ngasih hasil. Buat jawab pertanyaan pertama, seberapa besar sih manfaatnya? Kita butuh ukuran. Nah, salah satunya itu QALY atau tahun kehidupan yang disesuaikan kualitasnya. Anggap aja ini kayak mata uang untuk kesehatan. 1 QLA itu artinya 1 tahun kehidupan yang dijalani dengan sehat sempurna. Dan disinilah, wow, bagian yang paling keren. Di beberapa negara termiskin di dunia, intervensi kesehatan yang paling efektif itu bisa memberikan 1 QAY, 1 tahun hidup sehat tambahan, hanya dengan $100. Coba bayangin deh, 1 tahun kehidupan, seharga sekali makan enak di restoran. Sekarang coba kita bandingin. Di Amerika Serikat, sebuah program kesehatan itu dianggap bagus kalau biayanya $50.000 per QALY. 50.000 bandingin sama $100 tadi. Artinya apa? Setiap dolar yang kita punya dampaknya bisa 500 kali lipat lebih besar di tempat lain. Ini bukan cuma sedikit lebih baik, ini benar-benar gila-gilaan bedanya. Tapi punya ide yang 500 kali lebih hebat pun percuma kalau kita nggak bisa meyakinkan orang lain kan? Nah, ini dia bagian selanjutnya. Kita juga butuh cetak biru komunikasi yang jitu. Contohnya Jeff Bezos. Dia tuh terkenal ngelarang PowerPoint di Amazon. Bukan karena slide itu jelek loh ya, tapi karena PowerPoint seringkali bikin kita loncat langsung ke kesimpulan tanpa mikir dalam-dalam dulu. Kita cuma nyusun poin-poin tapi nggak membangun narasi yang kuat. Bahkan, ada cerita yang cukup mengerikan. Analisis tragedi pesawat ulang-alik Columbia nunjukin kalau ada satu slide penting yang isinya poin-poin justru malah nyembunyiin betapa gawatnya situasinya dari para bos NASA. Poin-poin bisa menciptakan ilusi seolah-olah semuanya jelas, padahal justru menyembunyikan masalah utamanya. Contoh ini nunjukin sebuah kekuatan super dalam komunikasi. Kesederhanaan yang radikal. Coba deh lihat bedanya. Yang satu panjang, ribet, pakai bahasa formal. Yang satu lagi, tetap di rumah, selamatkan nyawa. Mana yang lebih nancap di kepala? Jelas yang kedua kan? Bahasa yang jernih dan sederhana itu sebuah kekuatan. Ada lagi nih alat canggih lainnya, aturan 3. Entah kenapa ya, otak kita tuh suka banget sama angka 3. 3 itu jumlah minimal untuk menciptakan sebuah pola yang mudah diingat. Makanya slogan-slogan paling ikonik di dunia sering banget pakai 3 kata atau 3 frasa. Itu bikin pesan jadi lengket di otak. Oke, sekarang gimana kalau kita gabungin 2 hal tadi? Kita ambil ide yang super efektif, terus kita bungkus pakai komunikasi yang super kuat. Hasilnya? Wah, ini dia.
ide yang benar-benar bisa menggerakkan dunia. Ambil contoh konsep bekerja untuk memberi. Kedengarannya aneh ya? Kalau mau bantu orang ya kerja langsung aja di lembaga sosial dong. Tunggu dulu, ternyata itu belum tentu cara yang paling efektif. Nah, gimana cara nge-pitch ide ini? Kalau pakai gayanya Bezos, kita nggak mulai dari data. Kita mulai dari cerita. Misalnya kisah seorang dokter yang sadar kalau gajinya sebagai spesialis, kalau didonasikan, bisa menggaji beberapa dokter lain di negara miskin. Dampaknya jadi jauh lebih besar. Lalu kita bungkus dengan slogan sederhana, dan buat angkanya terasa manusiawi, bukan sekedar statistik. Jadi, apa artinya semua ini buat kita semua? Ini adalah peta jalan kita menuju dampak yang nyata. Poinnya bukan lagi mau bantu atau enggak, tapi gimana caranya bantu dengan paling efektif. Kita sekarang punya kerangka berpikir untuk bisa jadi pahlawan di dunia nyata. Bukan dengan lari ke gedung yang terbakar, tapi dengan pilihan-pilihan cerdas dan efektif yang kita buat setiap hari. Kita bisa menyelamatkan nyawa bukan dengan otot kita, tapi dengan otak kita. Dan kita juga punya cetak biru komunikasinya. Ingat, komunikasi yang hebat itu bukan soal kelihatan paling pintar, tapi soal gimana kita bisa menggerakkan orang lain untuk ikut bertindak dan menciptakan nilai nyata di dunia ini. Jadi, sekarang alatnya udah di tangan Anda, kerangka berpikirnya ada, cetak biru komunikasinya juga ada. Kita semua punya sekitar 80.000 jam dalam karir kita. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, mau Anda pakai untuk apa?